FIFA Matchday Timnas Garuda hanya lawan Curaçao, pertaruhan PSSI dan STY. Salam bola mata 11. Sebelum kepada pokok bahasan, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, komen dan subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi tentang sepak bola. Semoga kebaikan sahabat mendapat pahala dan imbalan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Jadwal laga Timnas Indonesia vs Curaçao dalam tajuk FIFA Matchday 2022 sudah diplot PSSI akan digelar antara 19 sampai 27 September tahun 2022. Duel kedua tim direncanakan berlangsung di Indonesia, meski venue pertandingan sampai saat ini masih belum ditentukan. Laga uji coba atau friendly match kontra Curaçao bakal menjadi penampilan perdana Timnas Indonesia usai memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dengan uji coba tersebut, anak asuh Sintayong diharapkan mampu meningkatkan kerjasama tim serta kualitas permainan, jelang mengikuti Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Kepastian terbaru disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi seperti dikutip dari pesan singkatnya kepada MNC Portal Indonesia tanggal 14 Agustus tahun 2022, iya, Timnas Indonesia hanya akan melawan Curaçao, nanti 2 kali main dengan Curaçao. Demikian pesan yang disampaikan. Dua negara yang terus dikonfirmasi pihak PSSI, Timnas India rupanya lebih memilih lawan Vietnam dan Singapura yang rankingnya berada di atas Timnas Indonesia. Sementara, Timnas Hong Kong tidak memberikan kejelasan, sehingga PSSI memutuskan hanya melawan Timnas Curaçao dalam 2 kali pertandingan. Timnas asal Kepulauan Karibia Curaçao saat ini berada di peringkat 84 FIFA, tergabung di zona CONCACAF akan menjadi lawan berat untuk skuad Garuda dan sudah memenuhi kriteria yang diinginkan Coach STY. Sementara Timnas Indonesia sendiri jauh berada di bawah Curaçao, saat ini berada di ranking 155 dunia. Posisi kurang menguntungkan bagi skuad asuhan STY karena masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lain, seperti Vietnam, 91, Thailand, 111, Filipina, 134, dan Malaysia, 147. Hal inilah yang sering menjadikan Timnas Garuda kurang diperhitungkan rival-rival beratnya di negara tetangga kala bersua di laga-laga level ASEAN yang digelar oleh AFF khususnya. Meski secara kekuatan tim dinilai masih setara, terbukti dengan lolosnya Rahmat Irianto CS ke putaran final Piala Asia 2023 dengan menjegal tuan rumah kualifikasi Kuwait yang menjadi salah satu kekuatan besar sepak bola di Asia. Rendahnya peringkat Timnas Garuda sangat berpengaruh dalam pencarian lawan uji tanding bagi Timnas Senior Indonesia. PSSI kesulitan mencari timnas yang sepadan dengan target meningkatkan kerjasama tim dan kualitas permainan serta hasilnya sekaligus dapat mendongkrak ranking Timnas Garuda di peringkat FIFA. Logikanya, dengan target yang sama, setiap negara akan mencari lawan timnas yang peringkatnya berada di atas negaranya. Meski bukan termasuk negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat, namun letak geografis negara Curaçao yang berada di zona Amerika Selatan sedikit banyak kental dengan aroma timnas negara-negara Amerika Latin. Kepesertaannya sendiri, Curaçao memilih bergabung di zona konfederasi CONCACAF yang tergabung dengan timnas Meksiko, Amerika Serikat, Costa Rica, Kanada dan lain-lain. Secara kekuatan timnas Curaçao kerap merepotkan tim-tim besar di zona CONCACAF. Di CONCACAF Nation League 2022-23, yang terbaru timnas Curaçao sempat membuat kejutan dengan mengalahkan tim kuat Honduras dengan skor 1-2 di kandang lawan. Sementara saat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF, Curaçao harus terhenti di babak kedua usai kalah melawan Panama. Namun mereka sempat menahan imbang kontestan Piala Dunia 2018 tersebut dengan skor 0-0 di kandangnya, kemudian kalah tipis 2-1 saat away. Terakhir kali Timnas Curaçao bertanding di CONCACAF Nation League 2022-2023 terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2022 lalu, dengan kekalahan 4-0 dari tuan rumah Kanada. Permainan Curaçao telah teruji di level turnamen negara-negara kuat zona Amerika Utara, Tengah dan Karibia plus pengaruh sejarah negara mereka yang berasal dari Antillen Belanda yang cukup lama sangat mempengaruhi gaya bermain para pemainnya, termasuk saat ini ada beberapa pemain Timnas Curaçao yang masih terikat kontrak di klub-klub Liga Belanda selain di Liga Inggris dan Liga-Liga Eropa lainnya. Sebut saja dua nama Bacuna yang menjadi pemain dengan kontrak termahal di Timnas Curaçao berdasarkan data dari Transmarket. Juninho Bacuna pemain jebolan Akademi Groningen Belanda yang dikontrak 78,22 miliar oleh klub Championship Liga Inggris Birmingham City. Leandro Bacuna yang berpengalaman malang melintang di Liga Inggris bersama Cardiff City, Reading sampai Aston Villa dan mengawali karir cukup lama di Eredivisie Liga Belanda bersama FC Groningen.
Sederet catatan dan pemain dengan level kompetisi benua Amerika dan Eropa, timnas Curaçao bukan lawan mudah bagi pasukan Sintayong. Perlu persiapan matang, fokus dan antisipasi level tinggi meski ini hanya ajang uji coba di FIFA Matchday saja. Perlu melawan lupa, laga Matchday timnas kontra Bangladesh sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait berakhir 0-0. Hasil yang kurang menggembirakan jika melihat ranking Bangladesh sendiri berada di bawah Indonesia. Di babak kualifikasi Piala Asia sendiri, meski mampu mengalahkan 2-1 tuan rumah Kuwait dan membantai Nepal 7-0, timnas Garuda justru menyerah 1-0 atas Yordania. Artinya, masih ada ketidakstabilan permainan Nadeo Argawinata dan kawan-kawan di lapangan. Jika melihat formasi starter line up yang diturunkan STY pun cenderung berubah-berubah, ini bisa saja sebagai bagian dari strategi STY atau memang mengindikasikan STY belum memiliki formasi tim yang baku untuk diandalkan. Harap maklum, saat ini potensi di semua lini timnas Garuda saat ini cukup banyak pilihan namun STY masih kesulitan mencari juru gedor house goal yang diharapkan mampu mengkonversi setiap peluang gol. Bergabungnya pemain naturalisasi kelas Eropa Jordi Amat dan Sandy Walsh malah akan memperkokoh lini belakang. Moncernya Asnawi Mangkualam di Anshan Greener Korsel plus Pratama Arhan yang masih berjuang mendapat kepercayaan di Tokyo Verdy mungkin hanya akan melengkapi lini tengah yang kebanjiran pemain berkualitas. Begitupun kabar baik Egy Maulana Fikri yang sudah mendapat kontrak di klub kasta tertinggi Liga Slovakia Vion Zlate Morevic dan Witan Sulaiman bersama AS Trencin di liga yang sama dapat melengkapi lini tengah timnas Indonesia. Sekembalinya STY yang dijadwalkan tanggal 16 Agustus tahun 2022 dari liburannya di tanah kelahirannya Korea Selatan, tentu sudah disajikan PR yang wajib dikerjakan bersama timnya salah satunya demi memenangi laga kontra Curaçao September tahun 2022 nanti. Laga kontra Curaçao sendiri menjadi sorotan rival-rival abadi timnas Garuda di AFF mengingat sebelumnya Vietnam dan India pernah dikalahkan Curaçao pada laga persahabatan Kings Cup yang diselenggarakan Thailand 2019. India kalah 3-1 di penyisihan dan Vietnam kalah di final melalui babak adu penalti 5-4. Setelah di waktu normal Vietnam mampu menahan imbang 1-1. Bukan sekedar menunaikan jadwal FIFA Matchday saja, kemenangan menjadi sangat penting bagi timnas Garuda. Bisa menguntungkan bagi timnas Indonesia tapi resikonya lumayan berat. Menang atas Curaçao terlebih dalam 2 laga, keuntungan bagi timnas Garuda naik peringkat secara drastis mengingat ranking FIFA timnas Curaçao jauh di atas Indonesia dan berada di 100 besar dunia akan memberikan poin yang signifikan bagi peringkat timnas Garuda. Dan tentunya akan menjadi perhitungan tersendiri bagi timnas negara-negara tetangga yang akan menjadi rival di ajang AFF 2022 akhir tahun ini. Selain itu akan meningkatkan kepercayaan publik sepak bola tanah air. Namun jika terjadi sebaliknya, timnas Garuda gagal menang apalagi kalah dari Curaçao maka ranking timnas Indonesia bisa kembali merosot dan tentunya dampak psikologis bagi skuad timnas merah putih akan semakin berat mereka hadapi. Ranking FIFA berpotensi merosot tajam, timnas Indonesia mungkin akan semakin direndahkan di kawasan ASEAN atau zona AFF serta kepercayaan publik akan kinerja PSSI dan STY akan kembali menurun jelang persiapan Piala AFF 2022, kualifikasi Piala Asia U23 2022 dan Piala Asia 2023. Laga kontra Curaçao sudah ditentukan. Kabar terakhir timnas lawan sepertinya cukup serius menghadapi partai Matchday ini dengan akan membawa serta pemain-pemain terbaiknya yang tengah melanglang Eropa yang menjadi kekuatan timnya selama ini. Pertaruhan besar bagi PSSI dan Coach Sintayong, mempersiapkan pasukan yang memiliki mental petarung. Salam bola mata 11.